Buku ini ditulis oleh Nikmah, SPDI, MPDI, seorang dosen tetap program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan magister pendidikan agama Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam perjalanan akademiknya, beliau aktif mengembangkan kajian pendidikan Islam, pendidikan karakter, serta metodologi pembelajaran moral dan agama yang juga diwujudkan melalui berbagai karya ilmiah dan book chapter di bidang pendidikan Islam. Pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, melainkan juga dari kemampuan seseorang dalam menerapkan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab pertama, penulis menjelaskan hakikat pendidikan moral dan agama. Pembahasan dimulai dari konsep nilai, pendidikan moral, pendidikan agama, hingga hubungan erat antara ketiganya. Bagian ini menjadi pondasi penting agar pembaca memahami bahwa nilai moral dan agama merupakan unsur yang saling melengkapi dalam membentuk karakter manusia. Selanjutnya, bab kedua membahas konsep karakter dalam pendidikan. Penulis menguraikan berbagai teori karakter beserta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya. Dari sini, pembaca diajak memahami bahwa karakter tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui proses pembiasaan, lingkungan, serta pendidikan yang berkesinambungan. Pada bab ketiga, pembahasan berfokus pada perspektif Islam mengenai moral dan agama. Penulis mengangkat konsep akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tujuan pendidikan akhlak, serta nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pembentukan karakter. Bab ini menegaskan bahwa akhlak merupakan inti dari pendidikan Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab keempat menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran moral dan agama, khususnya pada jenjang SD dan MI. Penulis menekankan pentingnya keteladanan, pembiasaan, integrasi pembelajaran, serta penyesuaian dengan tahap perkembangan anak. Memasuki bab kelima, pembaca dikenalkan pada konsep kecerdasan holistik yang menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiga aspek tersebut dipandang saling melengkapi sehingga mampu melahirkan pribadi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pada bab ke-6 hingga ke-8, buku ini membahas berbagai metodologi, model, strategi, metode, media, serta lingkungan pembelajaran moral dan agama. Penulis memberikan gambaran bahwa pembelajaran tidak boleh hanya berpusat pada teori, tetapi juga harus melibatkan pengalaman nyata, interaksi sosial, serta lingkungan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Bab ke-9 mengulas implementasi pendidikan moral dan agama dalam kehidupan nyata. Penulis menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Kolaborasi ketiga unsur tersebut menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Pada bab terakhir, penulis membahas evaluasi, tantangan, serta strategi penguatan pendidikan moral dan agama di era digital. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap perkembangan moral generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus terus diperkuat agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pembahasan yang sistematis, mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.